Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Ayo mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Ayo mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Dan jemaat Tuhan, Tuhan beserta dengan kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa kesucian secara bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Haleluya.
Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau hebat Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Dengan iman kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau hebat Tuhan, Engkau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pembacaan hari ini diambil dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-31. Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-31.
Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Inilah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan hati kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi karena Engkau yang telah memampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami Tuhan satu landasan yang kokoh, yang kuat untuk menghadapi setiap kehidupan yang akan kami lewati ini, yaitu firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini, karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada pagi hari ini mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan yang telah dibacakan tadi di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-31. Saya memberikan judul pada hari ini yaitu menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudaraku, pernahkah kita berpikir kira-kira bagaimana dan kapan dunia ini akan berakhir? Saudara, ini menjadi suatu pertanyaan besar dan misteri bagi kita semua yang hidup pada hari ini. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dan kalau kita menyadari bahwa Alkitab sebenarnya sudah mencatat nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman, termasuk tanda-tanda apa saja yang akan terjadi pada akhir zaman. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-30, di sana dikatakan bahwa segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Begitu juga yang firman Tuhan yang kita sudah baca tadi di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-30 hingga 31. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah saudara, kita melihat bahwa di dalam Perjanjian Lama sudah menubuatkan apa yang akan terjadi tentang akhir zaman ini. Dikatakan bahwa matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan, ada darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, itu kondisi dan keadaan yang akan kita alami sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu bagaimana dengan kondisi moral kita atau masyarakat kita pada akhir zaman akhir nanti? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada akhir-akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, kalau kita melihat pada hari ini, apakah semua ini sudah terjadi pada hari-hari terakhir ini? Saudaraku, sudah tiba saatnya bagi kita melihat kondisi akhir zaman yang dikatakan Alkitab pada hari ini. Saudaraku, mengapa saya memulai khotbah saya ini dengan menggambarkan tentang akhir zaman ini? Bukan berarti saya mau menakuti kita semua, tapi justru di balik semua ini kita harus bersuka cita. Tidak perlu khawatir dan juga bersiap diri untuk menjalani dan melewati semuanya ini. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harusnya sudah menyadari akan hal ini, karena semua sudah ada tertulis di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Namun, bukan berarti sekarang ini kita hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa. Saudara, firman Tuhan yang kita sudah baca di hari ini di dalam Yoel pasal yang kedua, terutama di dalam ayat yang ke-28 hingga 29, di sana dikatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir tentang hari-hari akhir zaman ini, karena ada Roh Kudus yang akan menjaga kita di dalam kehidupan kita. Saudaraku, minggu lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta. Seperti yang Reverend Yakobus katakan, bahwa Pentakosta ini adalah hari di mana Allah menggenapi janjinya kepada kita semua. Bahwa pada saat Yesus naik ke surga, Ia akan mengirimkan Sang Penolong, Sang Penghibur untuk kita semua, yaitu Roh Kudus. Saudara, kita melihat bagaimana di kisah para rasul yang telah dibahas minggu lalu itu, bahwa para rasul pada saat itu menerima curahan Roh Kudus. Dan inilah yang dinamakan janji Allah digenapi. Janji Allah akan penolong dan penghibur bagi kita digenapi. Dan sampai saat ini, hari ini, janji Tuhan tetap ada. Dan di akhir zaman-zaman ini, Roh Kudus ada bersama dengan kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Roh Kudus. Hal yang pertama kita bisa lihat, siapa sih sebenarnya? Siapakah Roh Kudus itu? Kalau kita melihat hal yang pertama kita mau lihat, yaitu Roh Kudus itu terlibat dalam penciptaan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, di sana dikatakan, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Nah, saudara, kalau kita melihat di sini bahwa Roh Kudus yang dikatakan di sini, yaitu Roh Allah, itu sudah terlibat di dalam penciptaan. Selain itu juga, Allah juga atau Roh itu juga terlibat di dalam penciptaan manusia, dan Dia menghembuskan nafas kehidupan di dalam diri manusia. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Mereka terlibat di dalam penciptaan dan mereka adalah penciptanya. Nah, siapakah Roh Kudus yang berikutnya? Yaitu Roh Kudus itu, kalau kita lihat, sudah mulai ada di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu datang kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu, dan tugas-tugas tertentu. Kalau kita melihat Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama, itu seperti sebuah kabel yang dicolokkan kepada sumber listriknya. Jika kabel itu tidak dicolokkan kepada sumber listriknya itu, maka kabel itu tidak menyala. Kita lihat contohnya di dalam Perjanjian Lama, seperti di dalam Keluaran 31 ayat yang kelima tentang Bezalel. Dia adalah seorang seniman, dan Roh Kudus ada di dalam dirinya, sehingga ia dapat mengukir kayu itu dengan bagus. Lalu kalau kita melihat contoh ini, ternyata Roh Kudus bukan hanya di dalam
pelayanan saat di gereja saja. Tetapi saat kita sedang bekerja, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Lalu contoh yang lain, seperti cerita tentang Samson. Siapa yang masih ingat tentang Samson ini, saudaraku? Dia juga sama, dengan bantuan Roh Allah, kekuatannya, ia dapat mematahkan rantai-rantai yang mengikat dirinya. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itu membantu kita untuk melepaskan diri kita dari kemarahan, ketidakpuasan, iri hati, dan lain sebagainya. Dan ada satu contoh lagi, yaitu Gideon, Bapak Ibu sekalian. Ketika ia memimpin bangsanya, ia diberikan kekuatan dan hikmat Roh Allah untuk memimpin bangsanya. Inilah contoh-contoh bagaimana Roh Kudus itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Lalu siapakah Roh Kudus yang berikutnya? Roh Kudus ini adalah yang dijanjikan oleh Bapa kepada kita semua. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ternyata Roh Kudus sudah dinubuatkan dan juga sudah dijanjikan oleh Allah sendiri bahwa pada saatnya Roh Kudus akan dicurahkan. Seperti yang dinyatakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 hingga 27. Di sana dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Begitu juga di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28, di sana dikatakan, kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudaraku, sangat jelas sekali bahwa ternyata Roh Kudus ini akan diberikan kepada semua manusia, termasuk saya dan kita semua yang ada pada pagi hari ini. Roh Kudus itu dijanjikan bagi kita semua orang. Sebelum Yesus lahir di dunia, orang-orang menunggu janji Bapa ini. Tapi ketika Yesus lahir, semuanya telah digenapi. Roh Kudus hadir di dunia ini. Lukas 3 ayat 16 mengatakan, berkata begini. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudaraku, dialah yang dijanjikan itu, bahwa Roh Kudus telah hadir ke dunia ini. Dan sampai kepada hari turunnya Roh Kudus, pada hari Pentakosta itu yang kita telah bahas minggu lalu, Roh Kudus ada bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sampai orang-orang itu berkata, apakah mereka sedang mabuk anggur? Tetapi Petrus di sana berkata, orang-orang ini tidak mabuk anggur. Ini baru jam 9 pagi. Jadi dengan kata lain, tidak mungkin mereka mabuk. Tapi sesuai dengan janji Tuhan, bahwa ia akan mencurahkan Roh Kudusnya ke atas murid-muridnya. Dan ternyata janji ini bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tetapi untuk semua orang, termasuk Anda dan saya. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mengetahui siapakah Roh Kudus di dalam firman-Nya dan di dalam kehidupan kita, bahwa ia yang dijanjikan, oleh karena itu apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kita tahu, saudaraku, siapa itu Roh Kudus, dan Yesus adalah Allah. Lalu kalau begitu, apa yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita semua? Saya punya ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Apakah saudara masih ingat ketika kita masih ada di dalam kandungan? Atau mungkin ketika Anda lahir ke dunia ini? Mungkin kita lupa semua. Mungkin yang masih ingat yaitu ayah dan bapak ibu sekalian atau saudara-saudara sekalian. Saat kita lahir ke dunia ini, otomatis kita akan menjadi bagian dari keluarga kita. Ketika kita menjadi anak daripada ayah dan ibu kita. Seperti halnya kita lahir baru. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Atau bisa dikatakan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Hidup kita ini akan diperbaharui. Seperti bayi yang baru lahir, ketika kita dilahirkan kembali,
Ya, bayi akan seperti bayi, dia akan selalu belajar mulai dari dasar. Dan bayi itu akan terus bertumbuh, Dan ini akan terjadi juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima roh itu di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Ia akan membimbing kita ke arah yang lebih baik. Dan ini bukanlah akhir, tapi justru ini adalah satu permulaan bagi kita. Kita akan terus melihat banyak lagi yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan demi perubahan akan terjadi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Lalu pertanyaan bagi kita, apa dampak atau efeknya jika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? Kita akan melihat bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah. Bayangkan ketika kita diangkat menjadi anak raja segala raja. Coba bayangkan jikalau presiden atau mungkin para menteri dari negara kita datang ke rumah kita dan mereka mengatakan, "Saya mau kamu menjadi anak saya." Apa yang Anda katakan? Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda akan menjawab, "Oh, tidak mau"? Tapi pastinya kita akan melihat, wah, presiden ini yang menyuruh saya menjadi anaknya, pasti kita akan menjawab, "Iya, saya mau." Mungkin kita akan berpikir, apakah ini mimpi menjadi seorang anak presiden atau menjadi seorang menteri, anak seorang menteri? Ini sangat hal yang luar biasa sekali, Bapak sekalian. Apalagi kalau kita diangkat menjadi anak Allah yang adalah pemilik alam semesta ini dan juga pemilik surga. Pastinya dan seharusnya kita menjawab, "Iya, saya mau menjadi anak Tuhan." Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal ke-8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudaraku, selanjutnya apa lagi tentang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan efeknya adalah yang berikutnya, mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, saudaraku, dengan cara Roh Kudus membantu hubungan kita dengan Allah, Roh Kudus ketika Dia tinggal di hidup kita, Dia akan membantu hubungan kita dengan Allah. Seperti ilustrasi seperti ini, Bapak sekalian. Tangan kiri ini mengibaratkan kita sebagai manusia. Dan buku ini, Alkitab ini melambangkan dosa-dosa kita. Ketika buku ini ada di tangan kiri yang melambangkan manusia, ini melambangkan bahwa kita ini sebagai manusia banyak dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Ketika dosa itu masih ada, sebenarnya kita tidak bisa berhubungan dengan Allah kita secara langsung. Karena ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, dan tangan kanan ini melambangkan Yesus, Ia datang ke dunia ini untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita ini akan ditaruh di dalam diri Yesus dan mati di atas kayu salib bersama dengan Yesus. Saudara, lalu bagaimana dengan kita setelah itu? Akhirnya kita bisa berhubungan dengan Allah kita secara langsung ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk berbicara dengan Allah kita. Roh Kudus akan menyucikan kita dari segala dosa, sehingga tidak ada penghalang lagi bagi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang menjadi akses kita untuk berbicara langsung kepada Tuhan kita. Roh Kuduslah yang membantu kita untuk berdoa dan membantu kita mengetahui apa yang akan Tuhan katakan melalui firman-Nya. Apalagi saudaraku, ketika Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu kesatuan di dalam keluarga Allah. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka karakteristik Allah itu ada muncul di dalam kehidupan kita. Seperti apa? Halnya kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika damai itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita pun harusnya memiliki hubungan yang damai antara satu dengan yang lain. Ketika kita misalnya di dalam gereja, kita melayani, pasti ada yang melayani di dalam worship leader, ada yang melayani sebagai pengkhotbah, ada yang melayani sebagai backup singer, ada yang melayani sebagai pemusik.
Nah saudaraku, kalau kita mempunyai karakteristik Allah di dalam kehidupan kita, maka semuanya ini akan melayani satu dengan yang lain. Ada satu roh di dalamnya ketika kita memiliki roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih baik atau yang jelek. Ketika kita sudah di dalam satu roh, maka kita memiliki kerendahan hati untuk melayani satu dengan yang lain. Nah saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, yang berikutnya pertanyaan kita, bagaimana kalau kita sudah tahu siapa Roh Kudus itu, apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Lalu berikutnya, bagaimana saya dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudaraku, ada satu ilustrasi yang saya mau tunjukkan kepada kita semua. Yang ini adalah botol yang berisi air. Kalau saya remukan botol yang berisi air ini, pastinya botol ini tidak akan hancur. Bagaimanapun tidak bisa hancur. Mengapa tidak bisa hancur? Karena dia punya isi di dalamnya. Bagaimana kalau saya meremukan botol yang tidak ada airnya? Ini pasti akan remuk dan hancur. Nah saudara, kita mau jadi seperti apa? Apakah kita mau menjadi seperti botol yang berisi air ini atau yang tidak berisi? Pastinya kita akan menjadi botol yang berisi air, yang artinya kehidupan kita memiliki isi, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa, kehidupan kita akan selalu dikuatkan, tidak mudah untuk dihancurkan, tidak mudah untuk diremukkan oleh masalah, oleh tantangan hidup kita, tapi kita akan terus kuat seperti botol ini. Bagaimanapun caranya, dia tetap kuat. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat ini semua, saudara, kalau kita lihat yang dibahas oleh Reverend Yakobus pada minggu lalu, jika kita bisa melihat, mungkin pada saat itu para rasul berbicara kepada orang banyak. Mungkin di antara pada saat itu, orang-orang pada saat itu ada yang rindu memang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya benar-benar ingin dipenuhi Roh Kudus. Atau ada juga yang memang siap menerima, atau ada juga yang mungkin menentang apa yang diajarkan oleh para rasul. Mungkin ada yang juga sama sekali belum pernah mendengar tentang Yesus dan Roh Kudus pada saat itu. Atau juga ada mereka yang belum yakin atau tidak sama sekali percaya kepada Roh Kudus. Mungkin semua ini juga berlaku kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin kita ada yang rindu dipenuhi Roh Kudus, mungkin juga ada yang belum siap, mungkin ada yang belum juga mendengar. Saya tidak tahu posisi di manakah Bapak Ibu sekalian saat sekarang ini. Tapi yang saya mau katakan pada pagi hari ini, setelah kita menerima dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Ada orang yang mengatakan bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu seperti kita merasakan satu getaran atau aliran listrik yang mengalir di tubuh kita. Atau ada juga yang mengatakan kita bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Dan mungkin ada juga yang menangis dan juga berteriak dan lain sebagainya, merasakan manifestasi daripada Roh Kudus. Apakah itu benar-benar terjadi? Saya katakan iya, itu benar-benar terjadi. Tapi itu bukanlah yang terpenting yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Justru yang paling terpenting adalah ketika kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan diubahkan ke arah yang lebih baik. Saudara, ketika tadinya kita mungkin suka marah kepada suami kita, ketika kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka saudara akan diberikan kesabaran. Ketika tadinya kita suka bermalas-malasan, maka ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan satu kerajinan, semangat yang kuat di dalam kehidupan kita. Tadinya mungkin kita suka melawan orang tua, tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Dia akan mengajarkan tentang kepatuhan di dalam hidup kita. Hidup kita akan diubahkan dari yang sebelumnya tidak baik menjadi seseorang yang lebih baik.
Tapi kita harus ingat juga, ketika kita menerima Roh Kudus itu, kita harus menghilangkan rasa keraguan di dalam hidup kita. Rasa ketakutan itu harus hilang. Begitu juga dengan ketidaklayakan, saudara, itu harus semua dihindarkan. Tetapi kita harus melihat kembali bahwa apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah pasti iya, dan membuat kita akan jauh lebih kuat lagi. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, marilah kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Izinkan saya untuk menutup khotbah ini dengan satu ilustrasi terakhir. Saudara, kalau kita lihat bahwa ini adalah spons. Spons kering ini kalau saya pencet begini, ini tidak akan mengalirkan apa-apa. Tetapi ketika spons yang kering ini ditaruh di dalam air, maka dia akan mengalirkan air-air. Ketika dia dicelupkan kembali, dia akan terus mengalirkan air. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita pastinya tidak mau menjadi spons yang kering, tapi kita mau menjadi spons yang terus mengalirkan air. Seperti Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kita menjalani hidup lagi, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Jangan sampai biarkan air ini mengering daripada spons ini. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita membiarkan hidup kita terus kering, maka engkau tidak akan bisa menghadapi kehidupan ini. Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, diperbaharui setiap hari. Percaya Yesus hanya cukup satu kali, dan Yesus akan tinggal di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mau diperbaharui oleh Roh Kudus terus, maka kita harus punya hubungan setiap hari dengan Tuhan. Penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Ku. Penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dan percayalah, maka perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, pertanyaan bagi kita, ketika kita melewati zaman akhir ini, apakah engkau mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Apakah engkau mau dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kamu? Itu menjadi pilihan bagi saudara kita semua. Oleh karena itu, saya mendorong bagi kita semua, marilah berikanlah diri kita untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita hening sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, maka Roh Kudus-Mu Tuhan itu berlaku bagi kita semua pada hari ini yang percaya kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang menonton video ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas mereka. Ketika mereka percaya kepada Engkau Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah di dalam kehidupan setiap kami yang ada pada pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melewati masa-masa sulit ini, kami memerlukan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin kami semua Tuhan, jemaat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang pada hari ini sedang mengikuti ibadah online maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Saya menyampaikan salam damai sejahtera kepada kita semua. Salam juga kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online secara khusus untuk Gereja Anglikan Indonesia, Kalimantan Timur dan Utara. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian dengan salam damai sejahtera. Semoga melalui ibadah ini Bapak Ibu dapat diberkati oleh Tuhan. Kita masuk dalam pengumuman yang pertama, yaitu persekutuan doa melalui online via aplikasi Zoom setiap hari Selasa pada pukul 8 malam
waktu Indonesia Tengah. Nomor ID-nya tertera di layar Anda masing-masing. Kami mengajak Anda semua untuk dapat bergabung dalam persekutuan doa ini. Yang kedua adalah mengenai persembahan. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkannya via transfer bank atas nama Gereja Anglikan Indonesia. Untuk nomor rekening dan informasi bank bisa dilihat di layar Anda, baik untuk Gereja Tarakan, Samarinda, dan juga untuk Nunukan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan, bisa hubungi kami atau meninggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan dan persembahan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan dengan iman, mari kita terima berkat daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan tetap setia, tetap kuat di dalam Kristus. Sampai jumpa di ibadah dan program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda. Ku angkat